Shalom. Kita semua bersuka cita. Berikan senyuman yang terbaik dong buat kanan kiri saudara. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami rindu terus kami boleh datang di hadirat Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, Yesus. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, katakan ku beri kemuliaan, segala hormat kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang seperti engkau Yesus, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, haleluya, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan dan hormat kami kepadamu Tuhan, ku agungkan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, sepertimu Yesus, tiada seperti, sebab kau besar, tiada seperti, tiada sepertimu, tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab dia ajaib.
Perbuatanmu ajaib, Yesus. Seperti Engkau, sebab Kau besar, Engkau besar, Engkau ajaib. Amin, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada seperti Engkau. Katakan tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti yang layak disembah. Sebab Kau besar Tuhan. Biar mata kami terus tertuju kepadamu, biar hati kami terus tertuju kepadamu, biar mata kami terus memandang segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sebab Engkau dahsyat, sebab Kau yang agung, sebab Engkau yang mulia, Yesus Tuhan. Kau kami puji, Kau kami sembah, Kau yang layak menerimanya. Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Yesus, membawa penyembahan kami. Kami mau yang terbaik bagi Tuhan saja. Yes, Tuhan. Glory, glory, glory. Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai
dipuji. Yesus, Yesus, Yesus. Kau kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, 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 kami puja. Kami sembah Kau Tuhan. Sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu Yesus. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta. Biarlah memenuhi tahta-Mu Yesus. Kau yang berdaulat. Amin. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Sembah, 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 sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji Penuhi tahta-Mu. penuhi tahta-Mu Yesus. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu di Sembah dalam roh dan kebenaran. penuhi tahta-Mu. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
kemuliaan, segala kejayaan, segala kehormatan hanya bagi Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai memuji namamu. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Luangkan tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. oleh kuasa Yesusku. Yes. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Yes. Ku angkat tanganku, nyatakan kau Sebab Dia hebat. hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan Yesus kau. Yesus, kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Oh, kau angkat tanganku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Yesus beserta dengan kita. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin.
mujizat dinyatakan. Praise our God. Yeah. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan yang berjudul Leading as Influencer in My Community dengan subtema Community Transformation Initiative atau mengembangkan inisiatif dan kreativitas untuk mengubah dunia. Ayat bacaan pada minggu pagi hari ini seperti di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jikalau kita membahas kata melayani dan bukan dilayani, tidak usah jauh-jauh. Banyak pelayan-pelayan jemaat maupun jemaat yang sudah melakukan hal tersebut di gereja, terutama pada saat gereja kita Rock Balikpapan pindah dari Novotel ke Balkoni. Jemaat banyak yang tidak hanya membantu dalam hal keuangan, tapi dalam hal tenaga, waktu, segalanya. Contoh pada waktu pindahan kemarin, saya sendiri terlibat dalam pelayanan dengan membawa mobil barang untuk mengangkut inventaris barang-barang di gereja. Saya melihat secara langsung bahwa pelayan-pelayan Tuhan dengan berbagai profesi yang ada seperti pengusaha, profesional, karyawan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Mereka bersama-sama terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Yang luar biasa, mereka tidak pilih-pilih tugas, tapi semua mereka kerjakan dengan penuh segenap hati. Terutama dalam sesi membuang sampah berangkal sisa renovasi gereja. Mereka membuang sendiri. Jadi mereka mengangkut ke mobil barang, ke mobil truk, kemudian membawa ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir, baik itu sampah kering maupun sampah basah. Sungguh pelayanan yang luar biasa yang dapat dijadikan teladan bagi kita semua. Dalam kegiatan pindahan kemarin, kita juga menjadi lebih dekat satu dengan yang lain dan mengenal profesi masing-masing jemaat. Seperti ternyata ada jemaat yang berprofesi spesialis di listrik, spesialis di interior, spesialis di bangunan, dan jika dipadukan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang seperti yang kita lihat di Gereja Rock Balikpapan pada saat ini, begitu luar biasa tata desain dan layoutnya, dan sungguh luar biasa pelayanan dari jemaat kita. Pada saat itu dengan kreativitas masing-masing, berlomba mengejar waktu supaya kita dapat pindah dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 bulan. Supaya jemaat bisa beribadah dengan nyaman di tempat yang baru. Inilah bentuk inisiatif dan kreativitas yang diberikan jemaat Rock Balikpapan, yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Dalam tokoh di Alkitab kita juga bisa melihat keteladanan daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus melayani jemaat Tuhan tanpa pamrih. Teladan dari Paulus seperti yang kita bisa baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 23, di mana salah highlight di sini yang pertama adalah Rasul Paulus melayani dengan kesungguhan. Kesungguhan Paulus terbukti bahwa walaupun orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia, tapi Paulus dengan setia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setiap ada kesempatan, Paulus pergunakan untuk memberitakan Injil karena Paulus tahu bahwa waktunya tidak panjang. Paulus sadar bahwa ketika banyak tantangan, disitulah kesempatan untuk memberitakan Injil. Prinsip Paulus adalah ketika tidak ada tantangan, tidak ada pemberitaan Injil. Satu prinsip yang luar biasa dalam komitmen melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus memelihara imannya sampai akhir. Paulus setia dalam melayani. Paulus selalu berusaha menyelesaikan tugas pelayanannya sampai garis akhir sebagai bentuk persembahannya pada Tuhan. Hal tersebut kita dapat teladani bahwa apapun yang terjadi dalam pelayanan baik di gereja lokal maupun di luar gereja, kita harus fulfill, selesaikan tugas pelayanan kita dengan baik. Dan yang ketiga, Paulus melayani tanpa pamrih.
Pelayanan tanpa pamrih adalah bentuk pelayanan yang tidak mengharapkan balasan atau maksud tersembunyi untuk keuntungan pribadi. Bukti keteladanan Paulus adalah, pertama, Paulus tidak mengharapkan harta benda dari jemaat. Dalam hal ini, ia tidak pernah mencari kekayaan dalam kegiatannya mengabarkan Injil. Yang kedua, Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, Paulus bekerja untuk dapat membantu jemaat yang kekurangan dan menjadi contoh bagi jemaat. Kutipan Paulus dari Tuhan Yesus yang luar biasa adalah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari ketiga kualitas keteladanan Paulus di atas membuktikan bahwa ia melayani jemaat Tuhan dengan segenap hati. Saya pernah mendengar kisah pelayanan seorang polisi di mana dia memiliki anak asuh sebanyak 30 orang. Anak asuh tersebut mereka adalah anak-anak yang yatim piatu. Dia menghidupi ke-30 anak asuhnya dari gajinya sebagai polisi. Dia sendiri memiliki istri dan 4 orang anak. Jadi istrinya setiap hari memasak untuk kebutuhan keluarga dan juga anak-anak asuhnya. Oleh karena polisi ini bekerja di luar kota, jadi dia pulang hanya 1 minggu sekali. Biasa dia Jumat malam pulang dan Senin pagi dia berangkat ke tempat tugasnya. Jadi seperti biasa di hari dia pulang, Jumat malam adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak asuhnya. Di mana anak asuhnya sudah menunggu beliau di ujung jalan untuk menanti kedatangan saya anak angkat. Ketika saya mendengar cerita tersebut, sungguh mengagumkan. Dikala polisi tersebut masih bergumul untuk menghidupi keluarganya, dia masih mau menampung anak-anak yatim piatu untuk tinggal bersama dengan mereka. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan, baik di gereja lokal maupun di lingkungan sekitar kita. Pada saat ini, saya melayani di Rockman Ministry, Huha. Banyak talenta yang dapat dikembangkan di dalam ministry tersebut. Salah satunya, bidang yang saya sukai adalah hospitality. Karena saya suka untuk melayani pembicara tamu, jadi saya bisa melayani kebutuhannya dari A sampai Z. Itu salah satu talenta yang Tuhan berikan pada saya. Sesuai dengan subtema kita tentang ide dan kreativitas dalam pelayanan, saya akan highlight beberapa hal. Yang pertama, pergunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan Yesus memberikan setiap kita anak-anaknya berbagai talenta yang ada. Seperti di gereja, bermain musik, singer, mendoakan orang sakit, asyir menyambut jemaat, dan lain sebagainya. Talenta saya sendiri adalah, saya suka mendengar ketika orang bercerita. Saya suka orang mendengar cerita, baik itu pergumulannya maupun perjalanan hidupnya. Pernah satu ketika, saya pergi ke suatu daerah yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi. Dan saya ke sana untuk memulai satu pekerjaan. Jadi saya harus bertemu dengan banyak orang yang baru saya kenal. Satu kesempatan, saya harus deal dengan seorang pejabat di daerah tersebut. Saya tahu dari ornamen-ornamen di kantornya, bahwa pejabat tersebut dari agama seberang. Oleh karena itu, saya harus bertemu dengan pejabat tersebut lumayan intens atau sering. Pada akhirnya, terbangun suatu kedekatan dengan beliau. Satu kesempatan, beliau bercerita panjang lebar tentang pengalaman hidup termasuk pergumulannya. Hal ini sesuatu yang sangat menyukakan saya, karena saya memiliki talenta untuk mendengar, dan saya sangat tertarik untuk memberikan solusi dan penghiburan dari apa yang beliau pergumulkan. Saya juga tertarik untuk mendengar pengalaman hidup beliau. Sampai suatu kesempatan ada dorongan yang kuat dari Roh Kudus kepada saya untuk mendoakan pergumulan beliau. Tanpa ragu, saya memohon izin kepada beliau tentunya untuk mendoakan. Saya perkenalkan bahwa saya orang Kristen dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa menurut kepercayaan saya dan beliau mengiyakan. Sampai saat ini, saya masih berteman baik dengan beliau, dengan pejabat tersebut. Saya percaya bahwa beliau sudah mengenal kasih Kristus yang dapat memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulannya.
ada sukacita yang besar ketika saya diberikan kesempatan untuk dapat melayani beliau. Seperti pernah saya sharingkan di khotbah saya sebelumnya bahwa pada beberapa kesempatan Tuhan Yesus juga izinkan saya untuk dapat melayani orang-orang baru yang saya temui. Contohnya ketika saya sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, baik itu memakai pesawat ataupun kereta, saya selalu digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang tersebut, orang yang saya temui di perjalanan. Inilah bentuk dari kreativitas dan talenta yang Tuhan Yesus berikan kepada saya untuk supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Yang kedua, pergunakan setiap kesempatan sebagai wujud dari rencana Tuhan Yesus bagi saya dan bagi orang lain. Saya memiliki pedoman bahwa setiap kesempatan yang ada adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagi saya dan juga bagi orang lain. Banyak hal-hal yang membangun kreativitas ketika kita mau mengambil kesempatan yang ada dan kita pergunakan dengan baik. Contoh, staf saya di kantor. Ketika saya meminta dia untuk melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan rutin dan dia melakukannya, inilah salah satu kesempatan untuk belajar. Ada satu staf saya yang pada awalnya kurang lancar berbahasa Inggris. Suatu ketika, karena saya perlu dia untuk berhubungan dengan vendor dari negara lain, mau tidak mau dia harus mulai belajar dari segi bahasa dan budaya dari vendor tersebut. Oleh karena dia mau belajar, akhirnya saya juga membantu untuk membimbing dia untuk memiliki kepercayaan diri untuk dapat berbahasa Inggris dengan baik. Bahkan staf saya tersebut rela mengeluarkan biaya dan waktunya untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Selang berjalan beberapa waktu, saat ini pekerjaan dia bisa dibilang 80% deal dengan orang-orang dari luar negeri. Sungguh suatu kemajuan yang luar biasa bukan? Staf saya tersebut sudah upgrade diri dengan mengambil kesempatan yang ada dan saya sangat terbantu. Oleh sebab itu, saya memperhatikan dari segi salary dan tunjangannya. Dalam hal bergereja, banyak kreativitas yang timbul ketika kita mempergunakan kesempatan yang ada dalam melayani Tuhan. Contoh, di Gereja Rock Balikpapan ada pelayanan hospitality. Banyak kreativitas yang timbul ketika kita sudah mau melayani di bidang hospitality, contohnya. Seperti kita akan di-training secara khusus tentang bagaimana menyambut jemaat dengan baik, welcoming jemaat baru, dan lain sebagainya. Banyak kreativitas yang saya dapatkan ketika saya mau ambil bagian dalam pelayanan di gereja lokal. Seperti dalam saya menyusun bahan renungan ini, saya jadi semakin tajam dalam berpikir tentang apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat dan yang terpenting rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Oleh sebab itu, ayo melayani. Yang ketiga, selalu meminta hikmat dari Tuhan untuk kreativitas yang baru. Minta hikmat dari Tuhan adalah sesuatu yang esensi dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya akan bacakan di Amsal 8 ayat 11-12. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada quote yang mengatakan, ada banyak orang pintar, tapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar hanya mengandalkan kepandaiannya, sedangkan orang berhikmat jauh melampaui itu. Wow, sesuatu yang luar biasa bukan? Saya selalu minta hikmat dari Tuhan Yesus dikala akan memulai aktivitas di pagi hari. Pengalaman saya pribadi, biasanya hikmat dari Tuhan Yesus turun ketika saya sedang berolahraga pagi sambil mendengarkan khotbah atau puji-pujian. Banyak kreativitas juga muncul ketika kita mendapat hikmat dari Tuhan. Seperti jalan keluar dari permasalahan di tempat kerja, di keluarga, dan kreativitas dan menangkap peluang usaha baru kita dapatkan dari Tuhan. Ayo minta hikmat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Ada seorang teman saya dari Jakarta tiba ke Balikpapan dengan tujuan untuk menjangkau jiwa untuk Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal di pinggiran kota Balikpapan
dan bercocok tanam seperti menanam jagung, ubi, walu, pare, tomat, dan lain sebagainya. Saya sering membeli hasil panen dia. Bahkan saya sempat bagikan kepada teman-teman di Komsel. Apakah dia ahli melakukan itu? Tidak. Dia pun belajar secara otodidak dari tetangga-tetangganya yang sama-sama berkebun. Jadi dia bergaul dengan orang-orang sekitar dan menunjukkan karakter Kristus kepada orang sekitarnya. Wow, menurut saya hal ini luar biasa. Dia mau meninggalkan zona nyaman untuk datang ke Balikpapan hanya untuk mengenalkan Kristus kepada orang sekitar melalui apa yang dia lakukan. Akan tetapi, menurut saya cara dia cukup kreatif dengan talenta yang Tuhan Yesus berikan untuk dapat menjangkau jiwa untuk kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Kesimpulannya, apakah kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan ide dan kreativitas yang Tuhan Yesus berikan? 3 cara di atas tentang bagaimana kita dapat mengembangkan ide dan kreativitas dalam melayani Tuhan Yesus bisa menjadi panduan kita. Seperti pergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan setiap kesempatan sebagai wujud dari rencana Tuhan Yesus bagi saya dan juga bagi orang lain. Dan yang ketiga, meminta hikmat dari Tuhan untuk suatu kreativitas yang baru. Banyak bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan. Ayo, waktunya tidak lama lagi. Mari kita bersama melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan pada minggu pagi hari ini. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami, menjamah setiap Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Biarlah urapan daripada Tuhan terjadi. Engkau berikan ide-ide dan kreativitas untuk mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa buat revelation yang Kau berikan bagi hamba, untuk hamba boleh menyampaikan renungan pada minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu dibangkitkan Tuhan atas anak-anak-Mu yang dengan segenap hati mau melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat dan wahyu bagi kami semua, untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan, dengan penuh segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.